nih mau ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ada satu pembahasan yang seru untuk kita obrolin bersama, untuk kita bincang-bincang bersama. Nah, kita sering dengar ada istilah bulan hantu. Wah, ngeri juga ya. Nah, bulan hantu itu kalau nggak salah nih di hari ke-15, terus bulan 7 di tanggal pelunaran tanggal Chinese. Kalau nggak salah biasanya sih di jatuh pada bulan-bulan Agustus ya, Mia. Bulan apa tadi? Bulan hantu. Ghost Festival. Oh iya, begini. Aku jadi inget nih ya. Lihat hantunya jangan keangkat ya. Oh iya, aku ngerti deh. Itu sebenarnya tradisi ya. Kalau tadi Bro Elbes bilang bulan 7 lunar, itu kan bulan-bulan Chinese. Berarti kalau umumnya orang bilang itu Cit Gue. Kalau orang Chinese bilang tuh Cit Gue. Ya, Cit Gue itu bulan 7 Chinese. Nah, itu biasanya disebutnya sembayang Cit Gue atau sembayang arwah. Kalau aku nih tradisi ya, di sebatas di generasi saya mungkin masih ada. Nah, karena sekarang itu semua mengglobal ya, semua bisa dilihat di Google, internet, jadi diperhalus. Nah, jadi ada bulan hantu. Saya baru dengar. Makanya saya tadi kaget. Bulan hantu gitu. Jadi baru ini istilah baru bulan hantu. Sebenarnya zaman dulu itu kita sembahyang arwah, sembahyang Cit Gue ya, karena dulu zaman masih ada mama saya, kalau Cit Gue itu dipanggil saya untuk sembahyang di rumah. Nah, itu tuh kirain arwahnya yang dipanggil. Bener ya? Itu ada namanya. Oh. Aduh, merinding ini bulu kuduknya. Merinding bulu romaku. Nah, itu ada daftarnya tuh. Ya, waktu dulu zaman mama saya sih daftarnya masih sedikit. Daftar nama yang sudah meninggal. Tapi lama-kelamaan kan nambah. Iya. Nah, di zaman saya lebih panjang. Jadi nggak hafal saya juga. Jadi sekarang namanya ditulis. Jadi kalau sembahyang bulan 7 itu ditulis namanya, disebutin ini seperti gitu. Tapi karena tradisi, kalau saya nggak laksanakan ya katanya kurang berbakti. Jadi tetap saya laksanakan sampai di generasi saya. Tapi mau nggak mau anak saya pun saya ajak. Tapi ada yang mau, ada yang enggak gitu loh. Mereka pikirannya apa udah terbuka, udah maju, saya nggak tahu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu sejarahnya ini apa, Uncle? Karena kan kalau kita searching itu ada yang istilahnya Ghost Festival, bulan hantu. Itu sejarahnya bagaimana bisa disebut sebagai bulan hantu? Nah, yang pernah Uncle dengar dan lihat itu tadi Mami udah sebutin ya, itu berbakti. Jadi nggak seserem itu bulan hantu. Ada yang lebih halus, disebutnya bulan bakti. Ada yang lebih indah lagi, bulan penuh berkah. Artinya dengan berbakti kita akan mendapatkan berkah, kan begitu. Nah, memang menurut sejarah, konon kabarnya ini ada 3 versi nih, bro. Ya, versi pertama adalah pada abad ketiga, kalau tidak salah itu di dinasti Song, itu ada seorang rahib. Nah, itu ibunya sudah meninggal dunia. Nah, ketika itu ibunya itu datang lagi. Waduh, menghantui. Jadi ibunya itu datang dengan kondisi kelaparan, rakus, pengen makan apa, kemudian berlumuran darah. Ceritanya begitu. Nah, itu kemudian rahib tersebut memberikan persembahan-persembahan ya. Akhirnya bisa diterima sama ibunya. Nah, itu akhirnya menjadi bulan
ya penuh berkah. Kita memberikan banyak perbuatan baik, memberikan persembahan seperti itu. Ada versi yang kedua ini. Nah, versi yang kedua itu pada saat bulan 7 penanggalan lunar itu di tanggal 15-nya itu konon kerajaan yang dulu itu melakukan eksekusi mati. Sadis. Terhadap semua narapidananya dieksekusi mati. Jadi dipilihnya tanggal dan bulan itu setiap tahun. Nah, akibatnya di tanggal tersebut itu ya banyak yang kesedihan, banyak yang ditinggalkan ya. Dan yang dibunuh itu kan bisa jadi gentayangan, ya arwahnya. Ada yang nggak terima seperti itu, nggak adil hukumannya dan lain semuanya. Nah, kemudian yang versi ketiga, nah ini konon ceritanya itu di neraka itu ada dewa. Jadi dewa neraka itu sedang ulang tahun. Aduh, tanggal 15. Potong kue dong nih. Sepertinya udah pernah ke sana ini. Jadi dalam 1 bulan itu ya dibebasin biar happy. Jadi penghuni neraka itu boleh berkeliaran bebas, bisa kabur. Iya, bisa kabur dong. Nah, itu 3 versi. Nah, tadi bro mengatakan itu bulan hantu. Kalau begitu apa ada bulan dewa atau malaikat ini Mi? Tuh Mi, gimana dong? Masa bulan hantu aja? Kapan bulan dewanya? Bulan malaikatnya? Ada nggak? Nah, ini lagi ya. Kalau saya dengar memang di bulan 7 itu lunar itu kita wajib sembahyang katanya, supaya para leluhur kita katanya mendapatkan makanan yang cukup, tidak berebut gitu. Jadi kalau saya menjelaskan kepada anak-anak saya, tadi aku kan udah bilang sejarah. Iya. Nah, mungkin saya harus pelan-pelan nih kalau sama generasi sekarang. Ya, apalagi saya menjelaskan seperti apa yang saya dengar dulu. Ada rebutan. Ntar kok mah rebutan? Kok mana boleh? Yang direbutin apa? Gitu ya. Jadi kita kalau menjelaskan ke generasi sekarang, mungkin kita akan mendapat serangan balik. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ini agak kontroversi ya. Tapi ya kalau tradisi nggak apa-apa lah. Toh setiap hari juga kita berdoa ya. Terus kalau tadi akan tanya ada bulan dewa, bulan malaikat. Kalau menurut saya setiap bulan itu penuh berkah. Gitu ya. Setiap bulan itu penuh sukacita. Karena setiap bulan itu kita kalau bisa wajib berbuat baik terus menerus. Sebenarnya ada Mi. Nah, bagaimana? Buat golongannya Bro Elbes itu ada. Biasanya di bulan Februari Mi. Oh, tapi bukan tanggal 15. Tanggal berapa? Hari kasih saya. Itu apa bulan dewa apa itu? Dewa Amor. Dewa Amor ya. Dewa Amor. Itu juga harus diperingati ya. Itu memang diperingati, ada festivalnya. Nah, tadi kalau yang festival Ghost itu yang hantu kelaparan itu, kalau di Indonesia tadi Mami udah sebutin, biasa dikenal luar situ adalah sembahyang rebutan ya Mi ya, atau cioko. Nah, biasa disebut seperti itu. Nah, tapi ada sesuatu lagi ini Bro. Kalau bicara mengenai ini, Uncle dulu ingat di bulan-bulan ini selalu orang tua itu mengatakan hati-hati ya di bulan 7 ini, hati-hati. Kenapa ya? Iya, bulan hantu katanya seperti itu. Emang kenapa? Kan saya nggak bisa lihat dia. Ya toh? Saya nggak tahu dia bisa lihat saya atau enggak ya. Nah, tapi ya kita tetap dengerin, hati-hati. Ada beberapa pantangan ini Bro. Ya misalkan ya tidak boleh ngebut-ngebutan di jalan raya. Kalau lagi kondisi sepi seperti itu kita ngebut-ngebutan, wah itu bahaya. Itu bukan di bulan hantu doang, Uncle. Di bulan-bulan semua bulan juga harus begitu. Katanya begitu. Kemudian saya masih ingat katanya tidak boleh
berenang, ya, berkaitan dengan air. Ya, kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian itu ada lagi nih, banyak. kalau nggak salah, yang ini nih, kayak di Bali, kan kita nggak boleh tuh kalau di Bali injek sesajen. Nah itu juga tuh salah satunya. Itu mah nggak bulan hantu juga lu berani kan ambil sesajen di Nggak Bali? berani. Dikejar sama Iya, itu, makanya. sama apa tuh namanya? Ada penjaganya nanti. Iya. Ya nggak? Kira-kira apa lagi nih Terus ada pantangan lainnya? katanya kalau jalan nggak boleh menoleh ke belakang, apalagi kalau sendirian. Ya iyalah kalau jalan belakang mah susah kali, Iya. gitu ya. Terus ada lagi nggak boleh nyapu malam-malam. Ya iyalah malam kan waktu Istirahat ya. Oh, Masa- iya, teriak-teriak juga nggak boleh Mi. Iya. Apalagi bersiul-siul. Iyalah, apalagi kalau ada cewek cakep. Cewek cakep, Waduh. rambut panjang, pakainya putih semua. Sisil. Aduh. Nggak boleh ya. Ya. Terus ada lagi apa ya? Meludah di jalanan atau katanya. kencing Nggak boleh. di jalanan nggak boleh ya. Itu sebenarnya masih banyak lagi nih ya, tapi saya potong dulu sebentar. Itu sebenarnya adalah petuah-petuah dari para orang tua buat kita sebenarnya ya. Nah, apalagi di situ ada nggak boleh foto malam-malam, selfie katanya. Iya. Ya kan kalau ada batu, ada lubang, nggak Nggak ketahuan kita kelihatan. selfie tak jatuh. Nah, itu namanya petuah yang diberikan oleh para orang tua ke kita anak-anak muda nih. Seperti itu sebenarnya. Buat yang cewek katanya Mi yang nggak boleh cat kuku dengan warna hitam. Nah, nggak boleh seperti itu. Sebenarnya kan itu ibaratnya hanya tata krama yang memang normal dan masuk akal ya, bukan harus benar-benar pantangan yang harus kita yakinin atau kita percayain ya. Nah, tapi ada satu hal. Gimana itu? Nah, nggak boleh menikah di bulan hantu. Nah, Pantesan sepi. Oh. jadi buat para IO Iya. yang kalau mau jalan-jalan ke luar negeri pilih di pilih di bulan bulan sepi. sepi ya. Nah, Oke. tapi nggak boleh jalan-jalan juga luar negeri. Oh iya, ada sekarang. lagi. Iya, lebih menakutkan. Iya. Oh iya, karena perjalanan jauh juga nggak boleh, apalagi lewat udara atau laut. Katanya seperti itu di bulan 7. Nah, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, Uncle. Yang bisa kita petik nih. Nah, itu di bulan 7 itu harus ya kita itu Berdana. ya takut Iya. Suaranya jadi pelan gitu, Angkel. Jadi menakutkan. kita harus banyak berdana Beras. kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya, berdana Waduh, jantungan ini bentar lagi nih. padahal kita kalau mau berdana beras ya nggak usah di bulan ini saja gitu. Sebaiknya di bulan apapun kalau kita ada rezeki nggak usah tunggu bulan 7 ya. Kalau ada rezeki berdana aja lah beras sama siapapun ya. Mau misalnya 1 hari 8 bungkus beras gitu misalnya, ya udah sediain aja kalau lagi ada. Nanti bulan 2 misalnya bulan Februari itu Sinja ya, hari gembira ada beras ya kasih lagi, nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu di bulan Tertentu saja. iya begitu. Nah, Uncle, saya mau nanya nih, misalnya nih kita sudah dikasih tahu nih pantangan-pantangan yang nggak boleh kita lakukan selama bulan hantu. Artinya kita dipaksa dong untuk berdiam di rumah saja kah? Artinya kita disuruh nggak usah kemana-mana, nggak usah produktif gitu? Atau memang ini hanya himbauan waspada untuk kita? Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini kan turun temurun ya, tradisi. Nah, tradisi ini juga perlu ada yang
perlu diupdate sesuai dengan zaman seperti itu. Toh mungkin hantunya juga udah berubah ya. Hantu yang zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin udah berubah. Sekarang lebih cakep kali ya. Manusianya juga berubah. Iya, Kemungkinan besar hantunya juga udah berubah. Jadi ada yang perlu di-upgrade sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui sebenarnya makna tujuan dari hal seperti itu. Ya, kita nggak boleh anggap remeh juga nggak boleh terlalu kaku, takut, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Akibatnya itu wah ini ntar ada hantu ini bagaimana dan semuanya. Nah tentu bukan seperti itu. Tujuan utama adalah tadi udah disebutkan sama Mami juga ya. Itu banyak petua-petuanya dari Mami itu bahwa saya tujuannya adalah untuk melepaskan penderitaan mereka. Artinya penderitaan dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Namun Mami mengatakan bukan hanya pada mereka, tapi pada makhluk-makhluk yang juga bisa kelihatan. Misalnya sumbang beras. Nah, tujuannya momentum di sini kita mau ya berdana membantu melepaskan penderitaan ya baik makhluk yang tidak kelihatan atau makhluk yang kelihatan. Dengan kita mendengar ya, misalnya jangan buka payung di dalam rumah, jangan bersiul, jangan teriak malam hari. Nah itu kan sebenarnya bagus, masih cocok dengan kondisi sekarang. Jangan ngebut di tengah di jalan raya yang sepi, itu kan masih cocok. Kalau masih cocok dengan kita ya kita pakai seperti itu. Dengan demikian itu namanya berbakti. Maka disebut juga bulan ini adalah bulan bakti. Apapun itu ya kita nggak usah pikirin ya Bia. Bulan hantu itu. Aduh. Bikin takut aja ya bulan hantu. Kita mending gimana ini Mi? Apalagi tidur sendirian ya. Gini. Nah, gini ya. Dulu saya dipesen nih ya sama mama saya dulu. Pokoknya setiap hari deh siang kalau berdoa bilang aja sisipkan dalam doa semoga para leluhur hidup berbahagia. Nah, jadi saya sampai saat ini udah umur segini kalau berdoa pasti bilangnya begitu. Semoga leluhur saya hidup di alam yang berbahagia. Termasuk kan orang tua kita kalau memang udah nggak ada. Jadi kagak usah nunggu bulan 7 kalau mau berdoa. Ya. Nah kalau Uncle tadi mau ngapain, mending kita nyanyi aja. Oke. Nyanyi lagu apa emangnya? Daripada kita mikirin bulan hantu, kita nyanyi burung hantu aja. Lagu anak-anak ya? Iya. Gimana kalau gitu ya? Boleh. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuk 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 kuk